softly gitu, mau membelokkan kepada misalnya opini-opini melalui ilmu pengetahuan, itu pun mereka tidak bisa bersembunyi karena ada yang lain gitu yang akan mengontrol dia gitu. Oke, lanjutkan. Itu kan asumsinya positif, jadi bahwa ada kontrol media, kemudian ada partisipasi civil society, karena ini overseen, kemudian bisa dilihat, dikontrol gitu, maka muncullah moralitas politik, ada etika politik, ada fatsun politik di situ kan gitu. Kalau khusus untuk perilaku politik. Gitu. Nah, sama dengan tema ini kan gitu. Mas Sugeng pakai ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itu kan itu kan menyerbu tanpa pasukan atau tanpa teman gitu ya. Menang tanpa merendahkan. Martabat lawan. Ini kan orang Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Timur kan bilang ngeluruk bolone akeh gitu. Kita nyerang temannya banyak, pasukannya banyak gitu kan. Menang musuh entek. Kita menang lawannya habis. Nah, kenapa? Ini kan soal kalau tanpa bolo di situ Mas Sugeng membawa itu ada moralitas gitu. Ya sudahlah, kita nggak perlu ini, yang penting kita bawa moralitas lalu kita menang. Problemnya dalam realitas politik nggak bisa gitu. Rebut dulu, menang dulu, baru kemudian kita benahin. Kadang-kadang untuk menang itu nggak bisa dengan cara-cara yang bermoral seperti ini. Ini kan cilaka. Nah, setelah dapat, kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringkali itu tadi ngeluruk bolanya akeh terus bolo terus gitu kan. Jadi temen terus. Nah, pertanyaannya kan, kemudian yang Mas Sugeng bilang bagaimana ini menjadi alat kontrol. Satu, sistem manajemen pemerintahan, administrasi pemerintahan gitu. Saya kadang-kadang juga ngelihat orang itu nggak realistis. Sekarang bilang good government, clean government, kembali lagi perdebatan tahun 70-an. Kenapa dipakai good governance, bukan good government, dan bukan clean government? Karena itu mustahil. Karena tidak mungkin ada pemerintahan yang bersih, maka digunakanlah istilah good governance, bertata pemerintahan yang baik kan gitu. Karena nggak mungkin bersih. Nah, contohnya kayak contohnya tadi soal penduduk gitu kan, itu exaggeration lah kalau Imam bilang wah perlu satu departemen menteri ngurusi mengintegrasikan seluruh divisi-divisi yang ada. Jadi jangan liar gitu. Itu yang saya maksud gitu. Wong partai aja punya divisinya. Loh, ini kan klaim saya lihat pendukung ini, relawan itu di total berapa ratus juta pemilih di Indonesia ini kan. Semua mengklaim. Partai Demokrat, Golkar, PDIP semua anggotanya 100 juta, 200 juta gitu. Alright, dari mana ini kan gitu. Nah, yang terakhir kalau lihat ada moralitas yang harus dibawa di sana. Bagaimana data statistik diberi moralitas politik. Nah, kan kita ngomong angka ini, kita ngomong data statistik gitu. Bisa nggak diberi muatan politik dengan moralitas di dalamnya, kayak gitu. Nah, Mas Sugeng kan percaya bahwa ini bisa kalau ada kontrol terbuka, ada open society, ada saling checks and balances gitu kan. Udah pinter Pak SBY sekarang pakai S, checks and balances terus. Udah pinter dia. Nah, tapi bagaimana pada tahap berikutnya setelah ada yang menang ini tadi gitu kan. Ini kan problem budaya urusannya dia kan. Kebudayaan itu kan susah dirumuskan gitu loh. Pokoknya kalau nggak tepat ya itu kebudayaan gitu. Karena ada faktor budayanya gitu kan. Nah, ini bagi saya harus di apa ya, di manajemenkan, ditata, disistematisasi sehingga terukur gitu. Contoh-contoh tadi soal angka sudah jelas gitu, soal moralitas karena dikontrol. Iya, tapi apa konkretnya itu apa, parameternya apa, ukurannya apa? Kalau menang tanpa ngasorake, menang
tanpa merendahkan, itu juga sulit ukurannya gitu loh. Alright. Kalau buat saya lebih bagus menang musuh ente supaya oposisi itu bisa menjadi konstruktif kan gitu. Kalau musuhnya ente kan habis nggak ada oposisi kan kita bisa ukur yang betul-betul bisa konstruktif gitu. Alright, good point. Itu aja. Itu konsep begitu. Nah, tapi kenyataan di dunia, ini kenyataan sivilisasi modern itu kan, misalnya gini, saya bilang, ngapain kita mesti ribut-ribut sama Malaysia? Kalau mau menangin nama Malaysia, kayak Amerika ini cuman gemes sama Saddam, sama sekarang Iran nih. Dia biasanya kalau sama Indonesia, hak asasi manusia itu kan tanpa bolo, itu kan hanya isu itu. Malaysia ini sekarang diganggu aja, nggak ada hak asasi manusia, nggak ada pers bebas, itu ganggu aja oleh kita. Duta besar kita mulai ya ngomongnya di Malaysia nggak ada gitu. Nanti dia ada pergolakan, Singapura sekarang ada pergolakan. Maksud saya itu. Nah, kita memang yang berbahaya, Mas. Ini bisa terjadi. Novelnya George Orwell tuh 1984, Big Brother gitu. Nah, ini yang saya khawatir kalau saya nanti menangnya ini yang tanpa bola itu George Orwellian gitu loh. Jajak pendapat, televisi, mengontrol tanpa bolo. Jadi masuk ke ruang-ruang diskusi kita. Kayak kita ini ngelurut tanpa bolo loh. Bisa juga ada pengikutnya nanti gitu. Ada pengikutnya itu yang masuk gitu. Karena George Orwellian ini kan TV, itu kan Big Brother Watch gitu kan. Dan memang budaya ya, biar dia jawab deh. Ya, bukan saya bisa menjawab ya, saya memberi pandangan Kalau lain. bisa menjawab bukan budayawan nih. Pandangan lain. Kembali ke pendudukan, demograf kayak dia. Jadi gini, kalau menurut saya ini larinya sebenarnya tema ini kepada satu persoalan yang Pak Sugeng tadi katakan mengenai siapa yang memegang hegemoni makna atau bagaimana mekanismenya, prosedurnya, dan apa yang dilakukan orang untuk bisa menciptakan satu hegemoni pada tingkat pemaknaan. Saya cuma mau bercermin bagaimana sebuah negara atau politik itu dibangun tidak hanya berasal dari Oksidental. Kalau di Cina itu, di masa lalu itu, ada istilah bun dan bu. Nah, bun ini untuk sastra, bu untuk silat. Di dalam bu tidak ada nomor satu. Itu yang tadi. Di dalam silat itu? Di dalam silat tidak ada nomor dua. Yang tadi itu. Karena yang kalah udah dibunuh ya kan. Udah mati. Jadi habis. Tapi kalau di dalam bun, dalam ilmu surat, itu tidak ada nomor satu. Siapa yang bisa mengatakan bahwa sastra ini lebih daripada yang lain? Nah, ini biasanya dialihkan kepada satu pemahaman yang sifatnya material dan sifatnya moral, material. Jadi kalau ksatria, militer dan yang lain-lain itu silat, bu. Tapi kalau politik, sastra, agama dan yang lain-lain itu pada bun. Cuman kalau di dalam ilmu politik modern kan tidak begitu. Keduanya kadang-kadang bercampur aduk, atau lebih tepatnya kekuatan bun ini memanfaatkan kekuatan bu untuk bisa menaklukkan orang lain dan menciptakan hegemoni. Jadi kalau misalnya orang itu, kalau bu itu, silat itu, begitu dia bunuh lawannya dan dia jadi nomor satu, hegemoni dia miliki kan. Karena dia penguasa kan, tanpa ada oposisi. Tapi kalau dalam ilmu surat, ilmu agama, politik, intelektualitas, nggak ada tuh nomor satu. Tapi dia menggunakan politik itu, kekuatan ksatria. Ini yang buat saya, kalau di dalam pemahaman kita, orang Jawa juga yang meminjam pemahaman India tentang kasta-kasta, itu adanya cuma Brahmana sama ksatria. Nggak ada kasta satu lagi, yaitu kasta yang menjadi politikus itu, yang menjadi abdi negara, menjadi penyelenggara negara. Ksatria bukan. Ksatria itu militer. Ksatria itu berperang. Jadi kalau misalnya SBY, dagang ada lagi, Waisa kan? Waisa kan itu. Rendah itu. Itu di bawahnya. Di bawahnya. SBY bilang, saya ksatria. Harusnya ksatria itu kerjanya perang. Kalau dia diserang, jangan diam aja. Waktu dia pidato di Jawa Timur itu kan, saya ksatria, saya diserang tapi saya tidak balas. Ksatria kok nggak balas? Ksatria itu ya Kurawa, kalau diserang balas. Bunuh. Iya dong, itu ksatria. Nah, kalau seorang politikus seperti Cicero, seperti Julius Caesar ya, jadi seorang ksatria bisa menjadi negarawan. Itu tahap berikutnya. Jadi seharusnya di bawah Brahmana itu ada negarawan, ada abdi negara. Nah, ini yang kita kurang. Jadi campur aduk. Nah, ketika campur aduk itu dia merasa dalam pergulatan kehidupan yang harusnya dia itu memanage makna,
dia melakukan hegemoni dengan menggunakan kekuatan-kekuatan material tadi. Nah, pada titik itu ternyata perkembangan manusia nggak bisa begitu.